selamat datang kembali di podcast Mari Berdiskusi. Kembali bersama saya Muhammad Sibi Abdullah yang akan berdiskusi bersama kawan-kawan semua. By the way, gimana nih kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membawakan tema yang menarik, yaitu seputar kewirausahaan atau istilah kerennya adalah entrepreneurship. Sebelumnya kawan-kawan ada yang tahu gak sih entrepreneurship itu apa? Ada yang tahu gak? Ya, saya jelaskan ya. Entrepreneurship itu adalah kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi segala risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya. Contohnya seperti ini. Jika kita sedang bekerja ataupun mengerjakan tugas dan tiba-tiba ada teman kita yang minta tolong ataupun dosen kita yang minta tolong, tentunya apa yang kita lakukan kalau kita mempunyai jiwa entrepreneurship? Ya betul, itu membantunya. Jika kita membantunya dan kita dengan ikhlas, maka itu adalah pemanfaatan tenaga kita. Karena apa? Selain kita akan membantu, kita juga akan mendapatkan ilmu dari membantu tersebut. Ya, itu menurut berbagai macam buku yang saya baca. Adapun menurut saya, jika saya menciptakan pengertian sendiri, entrepreneurship itu adalah rangkaian kreativitas, inovativitas, dan produktivitas yang bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi jika kita kreatif, inovatif, dan juga produktif dan memanfaatkannya, maka itu akan menjadi nilai plus untuk kehidupan kita ke depannya. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Rasanya gak akan lengkap nih kita membahas topik tanpa seseorang yang menginspirasi dalam hal entrepreneurship ataupun kewirausahaan ini. Ya, sosok yang luar biasa yang harus menjadikan acuan. Dan sosok itu adalah Ustadz Hadi Hidayat LC.MA. Ya, beliau adalah salah satu ulama di Indonesia yang sering memberikan kajian baik secara langsung atau melalui daring, melalui channel YouTube-nya, yaitu Adi Hidayat Official, yang setiap harinya selalu mengupload video-video kajian Islami. Ya, kawan-kawan bisa lihat ya di channel YouTube-nya, yaitu Adi Hidayat Official. Itu setiap hari selalu ada kajian-kajian yang diperbarui dan selalu ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita serap. Ya, mengapa saya memilih Ustadz Hadi Hidayat ini sebagai sosok yang menginspirasi saya dalam hal kewirausahaan ini? Ya, karena beliau adalah salah satu sosok yang membuktikan bahwasanya seorang ulama pun bisa menjadi seorang entrepreneur. Jadi nggak melulu dari lulusan ekonomi, nggak melulu dari lulusan bisnis, lulusan agama, lulusan madrasah, lulusan pesantren bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa menjadi seorang entrepreneur juga. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Ya, Ustadz Hadi Hidayat ini dikenal sebagai orang yang cerdas dalam pekerja keras. Ya, beliau mampu menghafal dan mengetahui di mana letak atau posisi ayat dalam Al-Quran. Misalkan pada saat ceramah ya, jika kita sering nonton channel YouTube-nya. Jadi Ustadz Hadi Hidayat ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan langsung tunjukkan di mana posisinya, apa maknanya. Itu luar biasa sekali kawan-kawan, karena sedikit orang yang bisa seperti itu. Ya, Ustadz Hadi Hidayat ini mendapatkan undangan untuk melanjutkan studi di kuliah dakwah Islam di Libya. Jadi pada saat muda ini beliau ini diundang langsung oleh universitas yang ada di luar negeri, yaitu kuliah dakwah Islamiyah di Libya, yang kemudian beliau terima dan akhirnya lulus ya, singkat ceritanya, dengan IPK yang luar biasa tinggi ya, hampir mendekati sempurna, yaitu 3,98. Nah, Ustadz Hadi Hidayat ini belajar intensif berbagai ilmu disiplin di waktu pada saat di Libya ya. Jadi beliau ini belajar Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, thoriqah ya, sejarah, lalu lughah dan juga yang lainnya, yang merupakan inti ataupun emang benar-benar ilmu Islamnya itu semuanya kafah ya, menyeluruh.
Ya, kecintaannya pada Al-Quran dan hadis ini menjadikan beliau mengambil program khusus Lughah Arabiyah wa Adabuha. Saya ulangi lagi ya. Program khususnya itu Lughah Arabiyah wa Adabuha, demi memahami kedalaman makna sumber syariat. Jadi ini adalah ilmu yang memperdalam Quran, di ilmu yang khusus untuk mengkaji Quran dan juga maknanya, mau itu pesan tersirat ataupun yang tersurat, jadi semuanya dibahas di sana. Ya, sekembalinya ke Indonesia, beliau langsung mengasuh pondok pesantren Al-Quran Al-Hikbah di Lebak Bulus, Banten. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, beliau pindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, yaitu yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah. Nah, jadi beliau ini mendirikan suatu institut ya, seperti perguruan khusus Al-Quran, yaitu namanya Quantum Akhyar Institute, yang menjadi pusat bimbingan dan juga kajian Islam, yang berupaya menawarkan bimbingan keislaman yang damai dan mencerahkan. Nah, sekarang ini kan banyak marak banget nih Islamophobia, dilawan oleh beliau dengan mendirikan Quantum Akhyar Institute, bahwasanya Islam itu damai, mencerahkan, menenangkan. Ya, disinilah kita belajar. Banyak sekali artis yang masuk Quantum Akhyar Institute ya, seperti Dude Herlino dan juga artis-artis muslim lainnya yang belajar di sana, yang berusaha menjanjikan konsep Islam terbaik. Nah, di Quantum Akhyar ini menjanjikan konsep Islam terbaik dengan cara yang mudah, cepat, dan solutif, sehingga nantinya akan mencetak pemuda-pemudi yang menjadi idaman dan mampu menjaga serta menegakkan Islam di masa mendatang. Itu adalah cita-cita dari Quantum Akhyar Institute ini. Ya, selain berdakwah ya, Ustadz Hadi Hidayat ini juga menulis berbagai macam buku kajian keislaman seperti Minhatul Jail Bita Rifi Ain Adudil Kali, Ma'rifatul Insan, Pedoman Al-Quran menuju Insan yang Paripurna, Makna Ayat Puasa, Mengenal Kedalaman Bahasa Al-Quran, dan lain-lain. Beliau menulis buku ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua muslim yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Jadi buku-buku ini juga diekspor ke luar negeri. Ustadz Hadi Hidayat ini juga mengembangkan aplikasi, bisa dilihat ya oleh kawan-kawan di Play Store, di App Store ya. Nama aplikasinya itu adalah Wah Corner, sebagai media yang memuat seluruh bisnis milik beliau seperti buku, madu, lalu baju koko, dan jaket ya. Dengan usaha dan juga ikhtiar yang dilakukan oleh Ustadz Hadi Hidayat ini, beliau menjadi salah satu ulama yang terkenal dan juga seorang entrepreneur yang sukses di Indonesia yang seperti kita kenal sekarang ini. Ya, bicara tentang madu nah ya kawan-kawan, madu ini tuh banyak manfaatnya. Kawan-kawan pasti tahu ya, atau bahkan ada yang belum tahu kawan-kawan. Ya, manfaat dan khasiat madu ini sudah termaktub dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 69 ya. Apa saja sih manfaatnya? Nah, kita baca dulu ya Al-Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka illan nahli anittaqizi minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma ya'risun. Summa kulli min kulli samarati fasaluki subula rabbiki zulula yahruju min butuniha sarabum mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ya, artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung,
dan di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda besaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Quran Surah An-Nahl ayat 68-69. Nah, sungguh luar biasa bahwasanya Sang Pencipta Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menciptakan madu bagi kita makhluknya yang macam-macam, sangat banyak manfaatnya. Ya, Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan khasiat madu bagi kesehatan dalam sabdanya. Ini riwayat Imam Hakim yang telah disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ana Abi Abdullah qala Rasulullah SAW, alaikum bisifa'a anil hasala wal Quran. Jadi artinya itu dari Abdullah bin Umar bersabda bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menggunakan dua obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Nah, jadi madu dan Al-Quran ini adalah obat bagi kita seorang muslim. Nah, adapun khasiat-khasiat dari madu ini yang kita bisa dapatkan, yang pertama bisa meningkatkan imunitas tubuh, karena madu ini mempunyai senyawa fitonutrien yang diklaim sebagai zat yang bisa memperkuat sel-sel imunitas kita. Lalu yang kedua, memulihkan luka lebih cepat. Contohnya apa nih? Luka bakar, luka akibat penyakit diabetes ya yang ada di kaki, dan juga luka lecet bisa dipercepat pemulihannya oleh madu ini. Lalu menangkal radikal bebas. Nah, seperti tadi, karena madu itu mempunyai senyawa fitonutrien yang bisa menahan ataupun memperbaiki dan juga memperkuat imunitas tubuh, dan juga sebagai antioksidan alami yang mencegah kerusakan sel-sel dalam tubuh kita, lalu bisa menyehatkan jantung, lalu menjaga sistem pencernaan, pemanis yang alami dan juga sehat, serta meredakan batuk, dan masih banyak yang lainnya ya kawan-kawan. Jadi luar biasa bahwasanya sangat banyak manfaat dari madu ini. Sudah tidak terasa ya kawan-kawan, kita telah berbincang-bincang, telah berdiskusi dan juga membahas hal mengenai entrepreneurship ini, lalu membahas tentang seorang entrepreneur yang luar biasa, yang sangat menginspirasi, yaitu Ustaz Hadi Hidayat. Semoga kita bisa meneladani sifat dan usaha beliau dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi juga kita sempat membahas madu bagi kesehatan ya, manfaatnya apa, lalu apa saja sih yang kita dapatkan dari madu ini, dan juga ini madu ini telah termaktub dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya manfaatnya luar biasa. Jadi sesungguhnya Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya. Bahkan lalat pun pasti mempunyai manfaatnya. Seperti manfaat lalat ya. Manfaat lalat ini dia itu sebagai indikator. Indikator apa? Indikator tempat yang kotor. Lalu anak lalat ini ataupun si pupa anak-anak lalat ini bisa belatung itu bisa memakan makanan yang sisa, sehingga makanan sisa itu tidak menjadi penyakit bagi kita. Contoh kecilnya seperti itu ya kawan-kawan. Ya sudah tak terasa ya, sudah 15 menit berlalu. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode terbaru dari podcast Mari Berdiskusi, karena saya akan mengeluarkan episode spesial yang pastinya menarik untuk dibahas. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin memberikan masukan dan saran, bisa melalui media sosial saya yang sudah terpampang dalam sampul podcast ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye.